Pemirsa Senusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para pecinta gaib senusantara, dimana Anda berada, dan pecinta petualang bocah gaib, bersama saya Manggolo Wido. Pada malam hari ini kita akan mengungkap atau menguak ilmu atau kelebihan seorang indigo yang sangat terkenal, yaitu Roy Kiyoshi, dan nanti akan lewat mediator atau mediasi dengan narasumber kita tidak asing lagi, yaitu Mbah Goib, juga akan dibantu oleh rekan Gus Opip. Kepada Mbah Goib, mari persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbah, katanya sehat aja Mbah? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya, begini Mbah, pada hari ini kita akan mengungkap seorang indigo terkenal dan mempunyai ilmu sangat, bahkan dikatakan kesempurnaannya milik Allah, tapi dia sudah bisa menguasai tentang indigonya. Itu bagaimana caranya nanti kita bisa menguak. Monggo Mbah bisa dijelaskan. Seperti biasa, lebih akuratnya nanti kita menggunakan mediator. Oh betul. Untuk mediator sebagai saksi bahwa nanti bukan saya yang hebat, tapi dengan izin Allah saya akan memanggil, betul, mendatangkan kodam atau kembaran atau sukma dari Roy Kiyoshi. Akan saya masukkan ke mediator, nanti kita bisa tanya-tanya. Begitu. Ya, insya Allah ya. Iya. Ya, sebelumnya kita juga minta maaf kepada yang bersangkutan Roy Kiyoshi, karena kita belum minta izin atau gimana, tapi kita hanya ingin tahu saja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Mbah. ya, Nah, ini akan seru nih Mbah malam ini. Ya, Iya. Manggol. Gimana Mbah? Apakah ya, kita akan memanggil mediator kita? mediatornya aja. Kamu kok Mbah? Iya. Mari. Kru? Mediator. Mediator. Betul. Weh, monggo Mas. Assalamualaikum. Iya. Monggo Mbah. Iya. Ini Mas. Iya, nggak apa. Mas, sini sana. Nah, Kak, di sini. Mas, ini di sini. Mau berdiri apa duduk? Duduk aja Mbah. Oh ya. Nah, di sini kita akan menguak ilmu daripada Roy Kiyoshi ya, Iya. Mas Manggolo. Betul. Ya, dengan tidak asing lagi Mbah Goib Iya. yang biasa. Iya. Ya, saya juga masih berlatih. Oh gitu ya Pak? Masih Iya Pak. saya juga. Siap. Ya, mari kita mulai saja ya. Monggo. Pemirsa, marilah kita akan menyaksikan Mbah Goib akan memanggil kodam kembar daripada Roy Kiyoshi yang akan dimasukkan seorang mediator. Mari. Pasti akan seru nih Iya. Pak Di Manggolo. Pastinya akan Iya. kita akan bisa tahu lebih akurat atau gimana. Iya. Nanti kita Karena bisa. Roy Kiyoshi Iya. termasuk Betul. fenomenal ya Ya, Pak Di Manggolo. betul. Ini pemirsa apa yang dikatakan Pak Di Manggolo. Ya. Ini adalah mediator kita yang akan dimasukkan daripada Mbah Goib sebuah kodam ataupun apa yang dimiliki Roy Kiyoshi. Monggo Pak Di. Ya. Kita tunggu apa nanti yang akan terjadi. Monggo Mbah Goib mau Salam rahayu, Mas. salam. Ya, apakah betul ini Roy Kiyoshi? Iya, ini ada apa ini nih? Maaf ya, Mas.
Saya di sini memanggil kembaran Mas, tapi cuma ibaratnya kita mau ngobrol-ngobrol aja. Ya. Apa Gimana? Mbah yang mau diungkap ini, Mbah? Nah, ini mungkin bisa kita bertanya langsung Oh, moga-moga, Mbah. sama Iya, iya, mari. Mas Roy Roy Kiyoshi ini. Ini berarti yang masuk itu kembarannya Roy Kiyoshi ini, Mbah? Iya. Oh gitu, Mbah? Kembaran Sukma. Oh gitu ya? Iya. Kamu ke Mbah, apa yang akan diungkap sama Mbah Goib? Monggo. Mas, saya minta mau sebenarnya itu ilmunya Mas itu gimana? Indigonya itu loh, dulu perjalanan indigonya itu. Saya dari kakek saya. Mas bisa melihat sesuatu yang goib-goib itu pertama kali karena memang disaluri oleh apa dari keturunan kakek situ gitu. Saya dari kakek. Oh dari kakek. Oh dari Ya. kakek, Mbah. Kakeknya dia, Mbah ini, Mbah. Iya. Terus semakin lama sama Mas indigo yang kamu miliki itu posisinya kamu kaji terus kamu perdalam lagi sampai sekarang ini bisa menjadi seorang yang hebat gitu ya. Dia ngajak salaman itu, Mbah. Nah, Sebenarnya apakah betul kalau dari mata goib saya terawangan Mas Roy Kiyoshi itu di mata, ini maaf ya, di mata itu seperti sinar berwarna putih kebiru-biruan gitu ya. Kalau setiap mau melihat dunia goib itu Mas Roy Kiyoshi melihat sinar dari mata itu sendiri keluar langsung bisa melihat goib-goib di mana tempatnya aja kita tidak tahu itu ya. Gitu ya. gitu, Mbah. Dia itu punya berapa kembaran, Mbah? Kalau di Terawang dengan mata goib saya posisinya itu Roy Kiyoshi itu kayak di sini ada wajah, di sini ada wajah. Gitu ya, Jadi Mas? kalau di Terawang itu ada 3 gitu. Apa yang dikatakan Mbah Goib gitu ya, Mas? Ada 3 ya? Oh, sebelah-sebelah gitu. Oh, bener, Mbah. Iya, Dia bener. bilang, oh betul. Iya. Jadi Memang kalau ada dia gitu. saat dari mata Goib terawangan saya. orang Iya. lain, itu dia tembus pandang atau tetap tubuhnya apa gimana? Coba Mbah Kalau ditanya, Mbah. tubuhnya Mas, kalau badannya Roy Kiyoshi ini posisinya badan, seluruh badan ini kalau cuma pakai terawangan-terawangan yang kelas biasa itu cuma kayak transparan. Oh gitu ya, Mas? bentuknya Apa yang ada. dikatakan Mbah Goib itu bener? Oh, bisa tembus. Bisa tembus. Oh, bener ya, Jadi pemirsa. bentuknya itu seperti ini. Apa yang manusia, dikatakan tapi Roy Kiyoshi dia itu kayak tembus pandang. dia tembus pandang kalau Jadi diterawang kayak ada kayak oleh banyak orang lain. molekul-molekulnya gitu. Oh iya, iya. Nah, molekul-molekul itu adalah kekuatannya dia di waktu setiap dia itu meditasi atau konsentrasi. Coba Mbah ditanya kodamnya, Mbah. Nah, Dia apakah- punya kodam andalan siapa, Mbah? Maaf Mas, apakah saya boleh tanya tentang kodam yang mengikuti Mas Roy Kiyoshi adalah seorang perempuan yang besar, tinggi, rambutnya panjang dan hitam. Ada di belakang saya. Oh, di belakang. Itu yang Oh. selalu mengikuti Mas ya. Tadi dalam arti posisi itu termasuk andalannya Mas itu. Tapi kenapa Mas? Apakah betul Mas Roy Kiyoshi itu sebenarnya takut dengan peri yang berkelas wanita? Kenapa itu Mas? Kok bisa merasa takut sama makhluk halus yang jenisnya kayak peri yang wanita? Itu apakah betul karena kamu setiap melihat makhluk halus peri atau yang wanita itu dalam gambaran pikiran itu seolah-olah itu dia adalah seorang ibu? Itu sekarang dia ada di sini. Di mana itu, Mas? Oh, di dekat sini. Dia mengikuti Dia ya. mengikuti kita ya. Oh, Dari tadi. ya pemirsa, Mas Roy Kiyoshi dia diungkap, dia mengatakan kodam andalannya dia selalu mengikuti. Ya. Apalagi nih Mbah Goib yang kira-kira dimiliki daripada Roy Kiyoshi mungkin bisa ditanyakan. Mas Mbah. Roy Kiyoshi ini adalah seorang di rumahnya ada tempat, dia mempunyai tempat khusus untuk bertemu dengan Ibu Ratu Kidul Ratu atau siapa yang mau dituju. Dan Oh. dia sepertinya itu dia juga di dalam rumahnya itu ada. Sebentar. Oh iya, iya, iya. Gimana Mas? Ini siapa yang bisa tahu? Oh, kenalan itu, Mas, Mbah. kenalan. Kenalan. Saya adalah Mbah Goib. Ya, salam kenal saja ya Mas. Dari Kita mana? nggak apa-apa. Saya dari Magelang Mas. Ya, kita perkenalan. Kita cuma ibaratnya sharing. Saya berusaha
belajar, mau menembus apa yang Mas miliki selama ini. Kemampuannya kok begitu hebat gitu loh Mas. Tapi memang betul Mas. Itu Kalau yang leak yang ikut ke Mas Roy Kiyoshi itu ada berapa Mas? Ada 3 ya? Leak yang selalu mengikuti Mas. Oh ya. Kalau yang dipakai di dada apa itu? Kalau di dadanya Mas dadanya. Roy Kiyoshi ini saya melihat di Oh, apa sini itu? ini ya, di sini ini semacam kayak kalung tapi buat pelindung badan Mas. Oh. Jadi kayak besi, kayak pakaian orang, kayak pakaian besi gitu. Dia tuh melindungi di sini. Oh, perisai Betul itu. ya? Perisai. Perisai Oh, itu ya. Fungsinya untuk apa Mbah ini Mbah? Ah, tuh. Nah kalau perisai itu kan untuk membentengi Membentengi dirinya diri kita. dari serangan-serangan atau gimana gitu ya Mas. Dan kalau di telapak tangan Mas ini juga saya melihat posisi kalau Mas Roy Kiyoshi ini kalau lagi marah, Ya. emosi, tangan-tangan dari jari-jarinya ini keluar kayak ada kukunya itu agak panjang warna Gitu ya, Mas? hitam ya. Iya. Oh, itu kalau lagi marah, Mas? Atau gimana itu, Mas? Cerita Itu coba, Mas. misalnya buat apa itu Mas? Oh, ada yang mau megang saya. Ya, Hmm. gitu. Oh, langsung situ menggunakan ilmu itu. Ya, apakah itu termasuk ilmu leak juga? Dari luar. Oh, dari leak. Oh, dari lihat. Ini, Mbah Goib, kok saya lihat di belakang punggung itu sebenarnya apa? Bisa ditanyakan. Kalau mungkin itu kan ya Mas. Untuk memastikan, Mbah. Untuk yang di belakang punggung Mas Roy Kiyoshi itu ada semacam kayak tumbak warna kuning emas ya. Isi. Yang tahu aja. Ini Mbah Goib ini. Ya, nggak apa-apa, Mas. Cuma menebak. Cuma menebak. Ya. Mbah. Tahu aja. Itulah. Dan kalau maaf ya Mas, kalau Mas itu Mas Roy Kiyoshi itu di sini di kepala itu ada kayak pakai mahkota kayak seperti mahkotanya Keras Sakti itu ya. Iya. Oh. Iya, cuma meringkal di kepala gini Gitu. Mas. Jadi Fungsinya simbolnya apa? di dada. Fungsinya apa? Ya itu kan termasuk ibaratnya kalau orang menggambarkan seorang yang sudah meditasi atau ritualnya udah Begitu ya, tinggi, Mas Roy? itu kan bisa mempunyai kekuatan yang lebih. Yang dikatakan Mbah Goib benar itu? Emang benar? Iya, iya. Oh, benar, Mbah. Itu, Mbah. Jadi ya, Eh, itu kan termasuk juga. mungkin ada yang ditanyakan, Mbah Mangel. Ini apakah dia mempunyai mahkota itu pemberian dari seorang kakeknya atau dari Enggak, kalau menurut Ditanya mata aja goib langsung. saya, Oh, itu dia karena ritualnya dan karena pada waktu dia untuk menghimpun energi kekuatannya semua dari indigonya dia, dia semakin memupuk mengembangkan. Dalam Gitu ya, Mbah. mencari guru-guru spiritual untuk sharing atau gimana, akhirnya dia bisa mempunyai kekuatan yang seperti ini. Berarti Ya. betul yang dikatakan Mbah Goib, Mas Roy Kiyoshi. Oh, memang benar. Kalau di telinga itu gimana, Pak? Pak? Mas Roy Kiyoshi sejak umur berapa jadi seorang indigo? Bisa melihat-melihat. Masih SD ya? 4 tahun saya. Oh, 4 berarti tahun. 4 tahun. Berarti ya? belum TK itu, belum Ya, belum. 4 tahun sudah bisa melihat dunia goib. Tapi kan kondisi pada waktu itu kan dia seolah sama teman-temannya dikatakan orang gila. Oh, gitu. Gitu ya Mas? Pada waktu kecil situ kalau ngobrol masalah goib itu lihat ini sering sama teman-teman diajak gitu ya. Tapi dia tetap kuat. Mas. Coba, Mbah, tanya ciri-ciri kakeknya gimana, mungkin dia menjelaskan dia, Mbah. Gimana Mbak? Boleh enggak kita bertanya tentang dari Sosok kakeknya. Setahu saya kan Mas itu adalah seorang indigo dari keturunan kakeknya. Apakah betul? Iya. Nah itu kakek situ itu apakah ciri-cirinya kayak pendekar, terus rambutnya panjang, berjenggot panjang, berdiri tegak gitu? Apakah begitu? Oh, iya, Berjenggot panjang. berjenggot. Gitu. Iya, kumisnya panjang, terus kayak orang-orang Tiongkok itu ya. Nah, kayak gitu. Kalau kupingnya, Mbah? Kalau kupingnya itu kadang kalau Mas Roy Kiyoshi ini kalau dilihat dengan cara mata batin atau mata terawangan. Iya, iya. Tapi kalau saya bisanya mata goib. Iya, Itu kadang kalau orang ngemat melihat melihat dengan terawangan. seolah itu di kanan kiri telinga itu ada kayak kupingnya itu kayak panjang gitu ya Mas. Ya. Betul Mas.
Nah, Mbok, saya tak tanya Mbah. Iya. Kan dia mempunyai ruang khusus. Ya, itu yang selalu untuk ketemu sama Ibu Ratu Pantai Selatan. Mbok coba Mbah ditanyakan Mbah, itu memang benar atau gimana gitu? Betul apa enggak Mas? Tentang tempat khusus yang situ bisa ritual untuk menemui Ibu Ratu Kidul dari Laut Selatan itu, istilahnya kamu yang lolos sukma ke Segoro Kidul atau Ibu Ratu Kidul yang datang ke rumahnya Mas? Ibu Ratu Kidul yang datang ke kamar yang atas. Jadi ada suatu kamar khusus ya Pak? Iya, di dalam itu- kamar khusus itu dia mengatakan juga kalau Mas Regiosi ini posisinya setiap mau ketemu sama Ibu Ratu Kenapa Mas? Kidul, Ada apa itu Mas? selalu dia udah Ratu Kidul sudah dipanggil langsung datang ke rumahnya. Oh, itu Kadang tangannya ya, kenapa itu Mas? Itu Mbah, dia Mbah. kan Mbah Goib. juga di sini kan saya lihat banyak ada aura yang menyaksikan. Ini kan Oh, seperti Roy Kiyoshi, Mas Roy Kiyoshi ini Iya. kan posisinya kalau dengan makhluk-makhluk halus selain Iya. peri, Ah. gambiri atau apa, Ah. itu biasanya biasa-biasa saja. Oh, Tapi gitu. kalau posisi dengan ada seorang peri atau gimana, dia kan seolah itu ingat bahwa wanita itu sangat lemah. Ah, begitu. gitu ya. Tapi wanita walaupun lemah bagaimanapun, ya namanya wanita tetap harus kita lindungi. Begitu ya Mas? Mbok, tolong Mbah, menyanyiakan. waktu dia ketemu Ibu itu apa yang sering dibicarakan? Tolong Mbah. Ya, maaf. Saya mau tanya, pada waktu Mas Roy Kiyoshi itu bisa bertemu, berjumpa dengan Ibu Ratu Kidul, itu apa yang dibicarakan, Mas? Oh, Oh, enggak, rahasia, rahasia ya? itu ya antara Mas Roy sama Ibu. Enggak boleh, sedikit aja enggak boleh diomongin, Mas. Oh, jangan. Tapi kalau saya, Mas, apakah betul sesungguhnya Ibu Ratu Kidul itu cuma satu, toh, Mas? Bukan tiga, walaupun namanya banyak, tapi dia tetap satu ya. Oh begitu. Ya, kadang orang itu banyak orang mengatakan ada Ibu Ratu Kidul, ada Nyi Blorong, ada apa namanya ini itu. Tapi sebenarnya itu cuma satu Mas namanya. Gitu ya, Mbak. Iya. Oh, jadi kita sekarang udah tahu sebenarnya walaupun dia disebut Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong, Iya, tapi tetap namanya Ibu Ratu satu. orangnya Apa satu. yang dikatakan Roy Kiyoshi gitu. Iya, kan Oh. Mas Roy Kiyoshi juga sendiri sudah pernah ketemu. Ketemu. Iya. Dia Bertemu dia langsung bilang, dengan ah, dia, iya. dia juga bilang sama dengan pendapat saya. Maaf Mbak, Jadi saya kan mau saya nanya bilang, Mbak. Ini kalau sewaktu mau ketemu dengan Ibu Roro Kidul itu, apakah memakai sesaji atau gimana? Atau tinggal Wah, main atau ini gimana? tadi maaf, ini kan suatu rahasia ritual. Mungkin Oh, ditanya begitu dulu, ya. Mbak. pribadi saya. Coba ditanya kalau Tadi dia kan dia udah mengatakan. itu kan rahasia kan, Rahasia. Mbak. Rahasia. Kalau dia pakai sesaji boleh ditanyakan, Mbak. Coba mungkin dia menjawab. Mas, apakah bisa ditulari saya tentang ilmu voodoo? Itu gimana cara tekniknya, Mas? Ilmu voodoo itu, Mas. Sangat berat itu. Sangat berat. Iya. Oh. Itu bisa. Dia Ya, nggak apa-apa. Mas Roy Kiyoshi dia tidak mau menyebutkan masalah ilmu Iya. voodoo gitu ya, Pak. Ya, Ini pemirsa. tentang ilmu voodoo itu kan sebenarnya termasuk ilmu primitif dari suku-suku Oh, gitu. di Indonesia, termasuk suku Jawa atau suku Dayak atau gimana. Itu kan termasuk buat kadang sejak sekali ini boneka langsung ditobir pakai jarum, dek, Gitu. orangnya yang dituju langsung kena gitu. Berarti bener yang dikatakan Mbah Goib itu Mas Roy. Ya, kita kan Ah. cuma menguak sedikit-dikit tapi nggak usah ngamal bicarakan amalannya lah ya. Begitu ya. Iya. Oh, gitu ya. Kalau Mas Roy sih sebenarnya itu posisinya selama ini itu pakai kuasa apa cuma pakai mediasi dalam arti ritual seperti meditasi gitu. Kalau saya ritual meditasi. Oh gitu. Bermacam-macam meditasi udah tahu paham lah ya. Iya. Itu juga ada seorang guru yang membimbing Mas Roy sih. Iya, pakai saya. Oh, iya. berarti memang dari kecil sampai dia sekarang jadi terkenal Ya. itu kakeknya yang berarti yang selalu mendampingi. Iya, selalu mendampinginya. Dan dia. membimbingnya ya Mbak ya. Tapi Oh, ya, gitu ya, Mas semua Mangkolo. kita kan ya itulah yang namanya kadang seorang indigo itu kelemahannya cuma satu Mas, di kaki, dari kaki sampai sini sering merasakan dingin, berarti dia seorang indigo yang belum bisa mengembangkan ilmu indigonya. Tapi dia kelas berat juga loh. Gitu ya, Mas? Mas Roy Kiyoshi udah Iya, kelas berat gitu ya, Mas. Ya, Mas.
kita tidak berat gitu. Oh, tidak berat-berat gitu aja. Oh, gitu ya. Mungkin ada lagi Bah yang perlu diungkap. Kalau seperti Mas Roy Kiyoshi ini kan setiap mau manggil makhluk halus yang dia tuju, bahkan namanya peri atau jenis potongan atau apapun, dia mau sekali dalam waktu 5 menit memanggil 100, langsung datang semua. Gitu ya? Iya, Nak. Itu sudah ada datang. Nah, Oh, gitu. ternyata teman-teman ini Mas Roy Kiyoshi Iya, tadi ini, cuma ngobrol-ngobrol sama kita. Tapi Jadi, maaf, ini pemirsa, saya bukan masalah saya lebih hebat itu enggak, tapi sesungguhnya Mas Roy Kiyoshi sendiri tadi udah saya tembusi mau datang ke sini menyambut kita dan ngobrol-ngobrol langsung dengan kembaran dia. Ini bukan sukmanya dia, Tapi tapi kembarannya. kembaran sukmanya dia. Oh, gitu ya, Bah. Iya. Dia sampai Karena bisa apa yang jadi namanya 3. manusia itu kan badan kasar dan badan jasad, jiwa, sukma dan roh. Oh, gitu ya? Ya kan ini yang datang ini bukan jasadnya atau Iya, iya. jiwanya, Bukan. tapi sukmanya itu yang namanya orang yang sudah hebat. Kayak Ilmunya Mas Roy Kiyoshi sama gitu seperti ya? Mas Roy Kiyoshi Iya, gitu. Ini sukmanya itu bisa pecah. Kalau Oh. dalam suatu TV Iya. filmnya itu Kian Santang itu. Pecah raga gitu ya, Kian Pak ya? Santang bukan pecah raga, Oh, Mas. bukan lain itu ya. Kalau pecah raga itu namanya orang meninggal dunia. Oh. Tapi kalau pecah sukmo, sukmonya bisa menjadi 7. Oh, pecah. Bentar, Pak. semua ya. Kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan. Monggo, Bah. Gimana, Mas? Apa boleh saya kasih ke anak ini? Apa itu? Apa, Mbak? Pocong ini. Mau dikasihkan ke siapa pocongnya, Bah? Manu, Mas? Anak ini boleh. Anak yang mana? Mana? Dari satu kru. Depan ini kan. Nah, buat apa? Mau dikasih buat apa, Kalau Mas? mau ngelihat kalau ini aja. Bisa melihat gitu. Oh, gitu ya. Oh. Dibuka auranya. Oh, dibuka Oh, warnanya. Bisa melihat. Bisa menerama gitu ya, Mbak? Iya, nanti Salah suatu satu kru mau dipanggil apa biar di situ aja, Mas Roy Kiyoshi? Di situ boleh, sini juga. Oh, di situ aja di situ aja nggak apa-apa, Ya. nggak usah masuk gitu ya. Ya, Monggo. Monggo, Mari, nggak mari, apa-apa. mari. terima kasih atas bantuannya Mas Roy Kiyoshi dan atas kedatangannya dia juga dan dia juga udah ngobrol-ngobrol banyak. Dia lagi mantra, Mbak. Mbak, ini macam mantra dari Pemirsa, inilah Mas Roy Kiyoshi sedang memberikan sesuatu energi ke salah satu kru dan kru di belakang kita. Dia lagi memberikan sesuatu energi kepada salah satu kru. Kita lihat terus, pemirsa, Senusantara. Inilah Mas Roy Kiyoshi. Gitu ya. Sebentar, Mbah. Ditanyakan, Mbah. Dia memberikan sesuatu untuk apa, Mbah? Memberikan semacam kayak energi, dalam arti energi itu dingin. Iya. Tapi suatu saat bila dia mampu untuk mengembangkannya, dia bisa melihat barang yang nggak kelihatan. Oh, gitu. Iya. Gitu ya, Mas Roy Kiyoshi. Apa yang dikatakan bahwa gaib itu benar. Dan mungkin sudah nggak ada yang diungkap lagi daripada ilmu Roy Kiyoshi. Nah, Ya, Ini, sebenarnya Mbak. ya banyak kan, soalnya kan Mas Roy Kiyoshi sendiri kan. nah yang itu yang di lengan itu loh, Mbak. Oh, yang Ah, itu. di lengan Itu, ini kan iya. seperti kayak pakaian baju besi gitu ya, Mas. Ah, itu. Jadi Mas Roy Kiyoshi itu kalau di dalam dunia Fungsinya apa itu? banyak baju-baju dari besi kayak zaman Zaman-zaman dulu lah, Iya, zaman-zaman Romawi kerajaan itu. gitu ya. penuh dengan diselimuti dengan pakaian-pakaian besi. Jadi Kalau dia udah kebal istilahnya. kalau aura tubuh, Mbak, Kalau yang aura- menyelimuti. Kalau aura tubuh ini yang menyelimuti dia itu banyak berlapis-lapis. Ada yang berlapis kayak molekul. Ya, molekul Kayak itu molekul itu sepertinya ibaratnya kalau walaupun manusia dengan terawangan kalau nggak pakai lensa cembung Oh, itu gitu. nggak bisa kelihatan. Gitu ya. Seperti awang-awang ini. gitu ya. Iya, ilmunya hebat itu. Soalnya Hebat, yang namanya ilmu alami itu ya gitu. Cuma sayang satu ya, Mbak, dia nggak mau mengajarkan ilmu vudunya kepada Iyalah. kita. Sama tadi ya, Mbak. Ya Nggak kemungkinan mau. besar insya Allah kapan-kapan kita bisa bertemu langsung. Ketemu lagi. berhadapan dengan Gimana? Mas Roy Kiyoshi. Gimana?
Mbah, Tapi kan ini sekarang Mas Roy kalau Kiosi ada lagi ada. sejenis tombak itu apa? Kata tadi kan ada Tadi tombaknya. itu Itu kan memang kegunaan untuk apa itu? tombak? termasuk punya dia. Oh gitu ya. Ya istilahnya senjata yang dia miliki. Oh itu dia dilihatkan Inilah tuh. situasi. Dilihatkan itu tuh. Bah, gimana Bah? Coba Bah. Ya, Diterangkan kalau, Bah. pemirsa yang bisa terawangan silakan melihat apa yang ditaruh di sini oleh Mas Roy Kiosi Mas Roy Kiosi, sendiri. gitu ya Bah. Ini kemungkinan gitu. Apakah itu senjata andalannya, Mbah? Senjata Mungkin kameramen termasuk. bisa difokuskan ke tadi yang dilihatkan Ini, Mas. sama Nah, banyak Ini tuh. ada Ini adalah tumbak tuh. yang sering dibawa oleh Mas Roy Kiosi kemana saja, posisi disimpan di dalam pundaknya. Begitu ya Mas? Gimana? Udah cukup. Kalau udah cukup dimasukkan lagi aja Mas. Iya Mas. Ya. Sudah cukup dimasukkan. Nah pemirsa, inilah Ah, Mas Roy Kiosi yang memperlihatkan apa yang dia punya gitu ya Bah. ya. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya dan kedatangannya Mas Roy Kiosi kepada teman-teman saya dan berbincang-bincang apa yang kita miliki, sama-sama kita hormat menghormati walaupun beda keyakinan Dan ataupun aliran apapun juga. alirannya, tapi kita tetap berteman ya Mas. Ya. Kalau ada maaf, kalau ada kekurangan atau saya kurang sopan atau kurang santun dengan Mas Roy Kiosi, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Mas Roy Kiosi. Pesan apa Bah? Mungkin dia mau Ada pesan. pesan-pesan buat saya dan teman saya. Dari petualang bocah goib ini, Mas Roy Kiosi. Ada pesan-pesan buat kami. Tidak ada. Sudah Oh, cukup. ya. Oh, asik iya. aja. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti Dia dia welcome, juga- dia ya, suka welcome. dengan kita, Bah. Ya, Goib. makasih banyak. juga. Saya dengan kru dan teman-teman saya juga sekali lagi minta maaf dan apa itu terima kasih atas kehadiran kembaran dari Mas Roy Kiosi sendiri. Kita tetap berteman, kita tetap bersahabat, saling ngisi mengisi, asuh asih asa. Siap ya Mas? Ya. Salam kenalan dengan saya, Bah Goib. Mbah Goib dari Magelang. Ya, Monggo nek mau Monggo kalau mau pulang, monggo. saya Roy Kiosi. ya. Minum, Mas. pemirsa. Kru. Ini sudah. Ini rasanya sih. Monggo. Pemirsa, mediator kita sudah sadarkan diri ya. Iya. Mas Manggolo, monggo apa yang harus Ya. kita sampaikan bahwa malam ini alhamdulillah pemirsa Senusantara pecinta goib sejati, saya Gus Sobit, Pak Dwi Manggolo Yudo dan biasa Mbah Goib yang kita cintai, yang selalu menemani dalam perjalanan PBG Petualang Bocah Goib. Malam ini kita sudah diizinkan oleh Roy Kiosi mengungkap daripada apa yang dia punya, ilmu yang dia miliki, kita salurkan malam ini gitu ya Mbah Goib. Iya. Monggo mediator bisa berdiri Mas. Monggo Mas. Monggo. Mungkin ada pertanyaan monggo. nanti. Monggo. Biar Nah, alhamdulillah Mas Roy Kiosi menyambut dengan kita secara damai gitu. dan tidak ada permusuhan atau permasalahan yang lain, kita enjoy aja. Oh iya. Iya. Alhamdulillah tadi saya juga pada waktu mau memanggil dia, gimana Mas, saya minta izin mohon bantuannya Mas Roy Kiosi agar bisa datang ke tempat saya tuntun nanti lewat sini bersama saya. Ya alhamdulillah udah masuk tadi, udah kita ngobrol-ngobrol ya Mas Roy Kiosi langsung sendiri Iya. udah bilang seperti itu. Oh gitu ya. Asik-asik aja, yang penting damai gitu. Oh gitu ya. Iya. Berarti kan lo Mbah Pak D, jadi ini kita bisa sedikit minta petuah juga atau sesuatu saran kepada Mbah Goib ya Pak Dwi Manggolo, apa dengan malam ini tuh kita harus bagaimana menyikapinya? Ya kalau yang namanya, kalau bagi saya, setahu saya dan sepengalaman saya, yang namanya setiap seseorang individu itu tergantung kemampuan mental fisiknya dan batinnya atau hati nurani pikirannya. Sebab kalau nggak kuat itu satu Mas, di kaki dari sini sampai bawah itu kalau sering seorang individu sering merasakan dingin sampai keluar keringatnya, Iya. berarti dia tidak mampu. Suatu saat akan kejang
semaput, Pingsan. kadang pingsan, kadang kesurupan. Itulah ciri khas dari seorang indigo yang tidak mau Ngolah. mengembangkan atau mengolah Keahlian. keahlian Ah. dia yang secara alami itu dia sudah memilikinya, tidak mempelajari apapun, tapi dia bisa menerawang dan sering mendengar bisikan-bisikan makhluk halus itu. Kadang dia lebih meyakini suara bisikan-bisikan jin atau hal-hal yang kayak gitu daripada hati nuraninya dia sendiri. Gini Mbah, saya mau nanya sedikit boleh Mbah ya? Ya, Itu tadi sudah diterangkan indigo ya tadi ya Mbah ya? Wah. Banyak sedikit. Saya mau tanyakan, seorang indigo itu ada berapa jenis atau ada kelemahannya itu gini Mbah? ya banyak mas sebenarnya kalau yang namanya indigo itu kategorinya golongannya itu banyak. Oh begitu. Ya sebenarnya hitungannya ya tidak hanya 10 mungkin lebih lah. Lebih ya. Sebab ada yang namanya indigo karena dia sering puasa Senin Kamis, tidak mempunyai tujuan apa-apa, tapi udah mencapai beberapa tahun. Kadang dia mata bisa melihat dunia goib. Itu juga indigo. Kayak tadi Ya. Mas Roy Kiyoshi dia langsung dari kecil dari kakeknya. Nah, berarti dia udah Masuk. mendapatkan kayak warisan dari Warisan. kakeknya. Itu Iya. apakah bisa turun temurun gitu Mbah? Ya bisa mas. Bisa juga ya. Terutama wanita. Oh, wanita. Kalau seorang wanita yang indigo itu biasanya kalau dia posisi udah punya anak hamil terus punya anak, Ya. dia nggak bisa melihat, tapi anaknya nanti yang bisa melihat. Oh, begitu. Nah, antara mampu dan tidaknya itu nanti tergantung fisik yang diberi gitu ya. ilmunya itu. Dan salah satu saja kalau bagi saya ya mas, semua ilmu itu bagus. Bagus. Semua ilmu itu untuk melindungi dirinya sendiri. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Kita jangan terus wah ini bikin saya gini-gini. Jangan menyalahkan. Itu menjadikan takabur gitu ya. Iya. Tapi kita bagaimana cara memupuk, mempertebal, memperkuat terutama satu, keimanan kita Kepada Allah. agar kita itu bisa kuat segalanya. Kuat iman, kuat mental, kuat akhlak. Insya Allah hati nurani akan kuat Dan itu bersih. juga, Ya. dan bersih. Dan apalagi kalau bagi saya, setahu saya, kita sering banyak mendengar seorang indigo selalu kesurupan, takut di mana tempat dia selalu kesurupan. Nah itu karena apa? Karena dia mentalnya mas, mentalnya down, akhirnya jadi kesurupan. Nah bagi saya untuk cuma menyampaikan Iya. hanya untuk saran. Kita sering mendengar dan kita sering menyaksikan Iya. manusia kesurupan jin. Oh begitu Tapi ya. kan apakah kita sudah belum? Apakah kita itu sudah pernah melihat namanya jin kesurupan Iya. manusia? Itu tetap ada. Ada itu ya, Mbak? Ada. Ada. Tapi kalau diterangkan, Iya. saya ya maaf Oh, iya. kata lah. Itu memang terlalu rumit lah. Oh ya, Pak. Berarti malam ini kita sudah cukup gitu ya, Pak? Begitu. Ya. Kita cukup apa yang telah kita kuak daripada ilmu Roy Kiyoshi gitu ya, Mas Iya. Roy Kiyoshi. Iya. Nah, monggo Pak sih untuk pemirsa. Nah, yang penting kita cuma satu mas. Kalau semua makhluk, semua ilmu, sekuat apapun, sehebat apapun, tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh begitu ya. Semua itu tetap dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo masih bagi Terima kasih. Terima kasih loh. terima Ah, kasih banyak. ya. Saya juga terima kasih. Pemirsa, ternyata tadi Baga sudah mengutarakan beberapa banyak tentang indigo dan pada intinya kita kalau mempunyai ilmu jangan terlalu takabur, hanya kekuatan dan daya kita hanya milik Allah. Kita kembali kepada Allah, kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia itu makhluk lemah, banyak kesalahan, banyak sangat yang perlu dipelajari melalui istilahnya itu belajar berserah diri pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, dan kita sedikit istilahnya mengkaji, menuntut ilmu semampu kita sekian. Demikian petualangan dari kami Bocah Gaib. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam Gaib Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbah, monggo Pak D.
Pak.